Bab 998, Metode Khusus. Aku sangat kesal, teriak Hardian dengan keras dan hendak mengirim pesan untuk melampiaskan kemarahan. Agam menahannya dan berkata, "Makan ya makan saja, tidak perlu marah. Kalau kamu marah, hanya akan merugikan diri sendiri." Melihat wajah Agam yang tampak acuh tak acuh, membuat Hardian tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kak Agam, orang-orang ini memandang rendah orang lain. Mereka benar-benar memandang rendah kamu. Sekarang orang-orang ini menunggu untuk melihat kamu dipermalukan, menunggu kamu dibunuh beramai-ramai oleh klan-klan itu. Apa kamu tidak marah?" Agam mengangkat bahu dan berkata, "Mulut milik mereka sendiri, terserah mereka mau mengatakan apa." Hardian menarik napas dalam-dalam dan berhasil menenangkan diri. Dia mematikan ponselnya dan menyesap bir. Kemudian, dia menghela napas dan berkata, "Kak Agam, menurutku permasalahan ini merepotkan. Seperti kata pepatah, orang-orang ini menjilat klan Wanara dengan harapan mendapatkan kesempatan untuk meraih keuntungan. Ketika saatnya tiba, yang kuat akan berkumpul dan semuanya belum tentu seperti yang diharapkan. Apa orang-orang yang kamu bicarakan ini mewakili klan tersembunyi di belakang mereka?" Tanya Agam sambil tersenyum. "Seharusnya tidak mewakili." Hardian berpikir sejenak dan berkata, "Bagaimanapun, hubungan antara klan tersembunyi sangat rumit. Selain sejumlah kecil kekuatan, kebanyakan dari mereka punya berbagai cabang dan koneksi. Ada pertentangan internal. Tidak mungkin bagi orang-orang ini untuk berteman dengan klan Wanara dan bekerja sama untuk melawan kamu. Tapi, mereka setidaknya punya sedikit kekuasaan. Mereka mungkin mengirim beberapa alam orang langit tingkat 9, atau bahkan alam kemuliaan setengah langkah untuk membantu." Agam menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Jika klan tersembunyi bisa memiliki lebih banyak ahli, mereka akan mampu menangani kerusakan berat. Namun, mengenai kekuatan Agam, terlepas dari apakah kamu adalah alam langit tingkat 9, atau alam kemuliaan setengah langkah, atau bahkan alam biasa tingkat 1, kedatangan mereka semua hanya untuk membantu saja. Keuntungan dalam jumlah pendukung hanyalah sebuah lelucon. Apa yang bisa mereka lakukan? Apakah kamu melambaikan bendera dan bersorak? Oh ya, satu-satunya penggunaan orang-orang ini adalah untuk meningkatkan jasa Agam. Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu memperhatikan yang lainnya kecuali Lil, A, dan Sky. Saat ini, Mage yang sedang makan di sampingnya membuka mulutnya. Lil, dan Sky memang sangat aneh. Di satu sisi, kekuatan mereka berpihak pada emosi. Mereka sangat istimewa, juga sangat mematikan. Kakekku mendapatkan kabar bahwa mereka bahkan dapat menggabungkan tubuh dan menggandakan kekuatan mereka. Ketika saatnya tiba untuk melancarkan serangan mental, itu akan menjadi masalah besar. Hardian berpikir sejenak, kemudian melirik Mage dan kemudian menatap Agam. Mage dan Yose dengan Lil, A, dan Sky sama-sama memiliki kekuatan spiritual dan orang-orang dari Gunung Rajawi. Mereka saling mengenal satu sama lain dengan baik. Jika Mage bersedia membuka mulut emasnya dan mengambil tindakan pencegahan sebelumnya, itu akan jauh lebih mudah. "Jangan mengedipkan mata lagi, membuat orang merasa muak," kata Mage dengan samar, membuat Hardian tampak malu. Mage menyeka mulutnya dengan anggun, kemudian menatap Agam dan berkata, "Sangat mudah untuk menghadapi Lil, A, dan Sky. Jangan terpengaruh oleh emosi apapun. Makin besar emosimu, makin kuat emosi mereka. Bibi Mage, bukan, Kak Mage, apa kamu punya cara khusus?" Hardian berkata dengan tatapan menyanjung, "Ada satu cara." Mage melirik Agam dan berkata dengan senyum tipis, "Meskipun Lil, Eu, dan Sky kuat, Mage dan Yose mampu melawan mereka. Dengan menggunakan alam mimpi untuk memengaruhi emosi mereka. Selama bisa mendominasi emosi mereka, pada dasarnya dapat mengendalikan mereka." Agam meraba hidungnya dengan canggung. Dirinya tidak bisa menyeret Yose keluar dari dunia bawah. Melihat Agam tidak menunjukkan sikap,
Midge melanjutkan. Sebenarnya, seandainya Yose sudah mati, selama kita berlatih kultivasi bersama dan mencapai resonansi spiritual, kita juga dapat menciptakan alam mimpi dan menggunakan kehidupan hampa. Tentu saja, aku sudah kehilangan kekuatan spiritual dan kemampuan untuk menciptakan mimpi, jadi, kamu ingin aku membantumu memulihkan kekuatan spiritualmu? Tanya Agam sambil merenung. Kamu salah. Aku sudah tidak berminat pada kekuatan. Tapi, kalau kamu ingin berurusan dengan Lil, dan Sky, maka cara terbaik adalah mengandalkan alam mimpi untuk mengendalikannya. Lagi pula, besok lawan kamu tidak hanya Lil, dan Sky. Sesaat kemudian, Midge memandang Agam dengan penuh arti dan berkata, aku bisa mengajarimu metode penciptaan alam mimpi, juga bisa mengajarimu metode yang diciptakan oleh Yose. Dengan kekuatan spiritual yang kamu miliki, pasti tidak sulit untuk menggunakannya. Agam mengangguk diam-diam. Kehidupan hampa bukan metode kultivasi atau teknik rahasia, tetapi sesuatu yang diciptakan oleh Midge dan Yose. Oleh karena itu, tidak ada catatan di penyimpanan semesta. Jika Agam ingin mempelajari dan menguasainya, dia hanya bisa meminta Midge untuk mengajarinya. Ada banyak keterampilan tanpa membebani diri. Jika mempelajari teknik alam mimpi, dengan kekuatan spiritual yang dia miliki, ini merupakan keadaan yang menguntungkan dirinya. Kak Midge, Anda jangan hanya sesumbar. Apa Anda mau mengajari Kak Agam? Hardian menggaruk kepalanya dengan cemas. Dia tampak lebih cemas daripada Agam. Agam adalah sahabatnya, tetapi dia tidak bisa membantunya kali ini. Dia hanya bisa cemas di samping. Karena aku berkata begitu, itu berarti aku ingin mengajari. Tapi, itu tergantung apa dia ingin belajar atau tidak. Kata Midge dengan nada menantang dan menatap Agam. Tanpa menunggu Agam berbicara, Hardian berkata, ingin belajar? Siapa yang tidak ingin belajar? Kakak, cepatlah ajari. Agam merasa masalahnya tidak sesederhana ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apa persyaratan untuk mempelajari teknik alam mimpi? Saat kekuatan spiritualmu mencapai alam absolut, kamu bisa berlatih teknik alam mimpi. Tapi, ada cara khusus untuk mempelajari teknik alam mimpi. Kemudian, Midge berhenti sejenak dan menjelaskan. Aku dan Yose adalah saudara kembar. Kita dari lahir punya keturunan dan darah yang sama. Kalau kita berlatih teknik alam mimpi dengan orang asing, kita perlu menggunakan metode khusus untuk mengasosiasikan mereka, seperti metode berhubungan kultivasi ganda. Sial! Kukira ada apa? Ini terlalu sederhana. Kata Hardian tanpa sadar. Dapat dilihat bahwa wajah kedua orang itu tidak beres. Dia dengan hati-hati memikirkannya dan segera membuka mulutnya lebar-lebar. Entah kenapa suasananya menjadi canggung. Kak Agam, aku tidak bisa membantumu dengan ini. Kamu bisa melakukannya sendiri. Ekspresi wajah Hardian kaku. Dia bangkit dan menepuk bahu Agam. Dia tersenyum penuh arti dan berbalik untuk pergi. Jika membicarakan tentang penampilan dan sosok Midge, kamu tentu tidak memiliki keberatan apapun. Terutama dengan temperamennya yang kuat dan aura dewasa yang diolah dalam jangka waktu yang lama. Bagi pria pada umumnya, dia lebih menarik daripada gadis muda. Menurut dia, itu adalah kebahagiaan ganda. Namun, bagi Agam, hal itu akan membuatnya canggung. Di satu sisi, itu adalah integritas pribadi. Menurut Hardian, Agam benar-benar tidak bisa protes. Di sampingnya muncul beberapa gadis satu demi satu. Masing-masing dari mereka merupakan keindahan dunia. Masing-masing dari mereka adalah yang terbaik di dunia. Kuncinya adalah dia memiliki kesan yang baik tentang Agam. Tetapi dia hanya terobsesi dengan mantan istrinya. Jadi tidak mungkin baginya untuk melakukan hal seperti itu untuk mendapatkan kekuatan. Namun, di sisi lain, teknik penciptaan alam mimpi sangat penting dan ada kemungkinan akan memengaruhi kondisi esok. Tidak dapat memiliki keduanya, hanya akan membuat canggung. Begitu Hardian pergi,
hanya tinggal Agam dan Madge berdua. Madge telah hidup selama ratusan tahun, dia sama sekali tidak peduli dengan hal semacam ini. Dia minum teh dengan tenang. Agam tercengang ketika dia mendengar bahwa dia ingin melatih kultivasi ganda. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Agam menatap Madge dan bertanya dengan suara rendah. Apa ada cara lain? Mendengar ini, Madge cukup terkejut dan bertanya dengan bercanda. Mengapa? Kamu tidak menyukaiku? Bab 999, Mimpi Satu Malam. Bukan begitu, hanya saja, aku tidak suka begitu. Agam menggelengkan kepala. Kamu sangat baik. Madge menatap Agam dalam-dalam untuk waktu yang lama, kemudian berkata perlahan. Sebelumnya, aku memasuki kesadaranmu dan mengetahui bahwa kamu punya seorang wanita yang sangat kamu cintai. Sebenarnya, kamu dapat berhasil seperti sekarang dan dapat bertahan setelah berkali-kali mengalami hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya sampai sekarang karena pentingnya tekad yang kuat. Kalau kamu ingin mendapatkan kekuatan, maka harus mendobrak batas kemampuanmu. Dengan begitu, hatimu tidak akan lagi stabil. Yang disebut penguasa neraka hanyalah boneka yang dikendalikan oleh keinginan duniawi. Mungkin, jadi apa ada cara lain? Tanya Agam sambil membentangkan tangannya. Tentu saja. Madge berkata sambil tersenyum tipis. Malam ini kamu tidur dan ketika kamu bangun besok, kamu sudah menguasai teknik alam mimpi. Agam agak terkejut. Apakah ada cara seperti itu? Karena Madge berkata seperti ini, pasti dia memiliki alasannya sendiri. Setelah Madge pergi, Agam datang di hadapan teman-temannya dan singgah selama sekitar setengah jam. Agam membuka matanya dan melepaskan penghalang dengan menggunakan pukulannya untuk menyelimuti sisi langit dan bumi ini. Tidak sampai setengah menit, beberapa temannya terbangun satu demi satu. Bersamaan dengan itu, masih ada aura mereka yang meroket. Perkiraan Agam tidak meleset. Setelah mempelajari 3 teknik buku rahasia tinggi tingkat istimewa dan metode kultivasi, kekuatan teman-temannya akan melompat 2-3 tingkat dari awalnya. Zack dan yang lainnya melompat lebih rendah. Bagaimanapun, kekuatan dasar mereka tampak di sini. Lebih mudah melompat dari tingkat 3 ke tingkat 6, tetapi jika mereka melompat dari tingkat 6 ke tingkat 9, 100 kali lebih sulit. Namun, Zack, Gardi, dan Reno, mereka bertiga sudah mencapai alam langit tingkat 7. Terutama Zack, langsung melompat ke tingkat 8, kekuatannya tidak hanya meningkat 4 kali lipat. Roh Risto sudah rusak dan Agam tidak membiarkan dia ikut dalam operasi. Dinar agak tertinggal dalam misi sebelumnya, tetapi yang datang belakangan juga telah mencapai alam langit tingkat 6 akhir. Cukup dengan menenangkan kekuatan spiritual, maka untuk bisa menembus tingkat 7 hanyalah masalah waktu. Agam tidak membiarkan teman-temannya terus berlatih kultivasi. Sebaliknya, mereka sudah kenyang dan kembali tidur untuk membangkitkan kekuatan spiritual mereka sehingga bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Malam hari, Agam berbaring di tempat tidur dengan satu tangan di belakang kepalanya dan tangan lainnya bermain dengan batu keinginan. Ini adalah benda peninggalan orang tuanya dan merupakan kunci untuk mengumpulkan 99 buah fragmen jejak Patuna. Besok, menghancurkan klan Wanara dan klan Keraton Estrel adalah salah satunya. Yang lebih penting adalah dia telah memperoleh 2 buah fragmen jejak Patuna dari klan Wanara. Mengumpulkan 99 buah fragmen jejak Patuna dan mengaktifkan batu keinginan. Dengan kekuatan jejak Patuna yang sangat kuat, mungkin dapat membuat orang tuanya terlahir kembali. Namun, perjalanan ini masih panjang. Agam menyimpan kembali batu keinginan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat keluar jendela. Ketika selesai berurusan dengan klan Wanara, masih ada beberapa waktu sebelum reruntuhan naga leluhur lahir. Sudah waktunya untuk kembali dan membuat perhitungan dengan keluarga Haryanti. Sementara itu, klan Tama juga tidak bisa dibiarkan. Setelah menyingkirkan pikirannya, Agam tenang dan tertidur dengan damai. Saat dia terlelap dan terbungkus kegelapan,
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bermimpi kembali ke malam perceraian dirinya dengan Citra. Dia dan Citra minum hingga mabuk, tetapi Citra masih agak sadar. Dia pergi ke sebuah hotel dengan Citra yang setengah sadar. Mereka berdua memiliki hubungan yang rumit. Mereka berpelukan. Keesokan paginya, Agam terbangun dengan bingung dan mengingat semua yang terjadi dalam mimpinya semalam. Dia tiba-tiba bereaksi. Bukankah wanita itu adalah Midge? Agam mencuci muka, kemudian keluar dan melihat Midge duduk dengan anggun di kursi rotan kayu di halaman. Midge melirik Agam dan memuji. "Kamu melakukannya dengan baik tadi malam." "Apa yang baik?" Agam tidak bisa langsung bereaksi. "Yang aku maksud bukan kemampuan kejantananmu, tapi kemampuan belajarmu," koreksi Midge. "Apa kamu yang menciptakan mimpi tadi malam?" tanya Agam dengan rasa bersalah. "Aku sudah tidak bisa menciptakan alam mimpi palsu, tapi aku bisa membimbingmu ke dalam mimpi yang sesuai. Mimpi ini tidak berbeda dengan mimpi yang biasanya terjadi dalam tidurmu dan tidak akan menyebabkan kerusakan pada kekuatan spiritual kamu." Sesaat kemudian, Midge tersenyum dan berkata, "Sekarang cobalah untuk mengendalikan kekuatan spiritual milikmu. Lalu ingat mimpi tadi malam, kumpulkan beberapa detail. Kemudian, kendalikan mimpi itu, lalu serang kesadaran orang lain. Cobalah." Agam merasa canggung. Menyuruh dia mengingat mimpi erotis tadi malam dan dia mengingatnya di depan orang yang terlibat dalam mimpi tersebut. Namun, Agam juga bukan seorang yang mudah terbawa perasaan. Dengan menarik napas dalam untuk menenangkan hati, sambil mengingat, sekalian mengumpulkan berita mengenai fragmen jejak Patuna, dan mendapatkan rahasia dan mantra yang lengkap. Dia diam-diam merapal mantra itu di dalam hatinya, dan pada saat bersamaan mendesak kekuatan spiritualnya untuk menutupi sebuah ruangan. Zack sedang tidur dengan nyenyak di atas tempat tidur. Pikiran Agam bergerak dan menyerbu kesadarannya. Dengan cepat, gambar yang mereka impikan muncul di depan mereka. Zack bermimpi telah menikah dan bersiap untuk membuka kerudung pengantin wanita, saat Agam bangkit dan mempermainkannya dengan mengganti wanita di bawah kerudung itu dengan wajah Reno. Ketika Zack membuka kerudung yang dikenakannya dengan kegembiraan terpancar di wajahnya, dia mengeluarkan suara aneh. Kemudian, dia mendengar teriakan Zack menggema di separuh klan harimau langit. Midge melirik Agam dan berkata, "Sekarang kamu telah menguasai teknik penciptaan alam mimpi, tetapi kekuatannya terbatas. Kalau kamu ingin berhadapan dengan Lil, dan Sky, kamu perlu menambahkan sesuatu yang lain, misalnya, karma." Agam mengangguk perlahan. Kematian kekuatan spiritual yang disebabkan oleh kombinasi alam mimpi dan karma akan menimbulkan perubahan yang berkualitas. Kemudian, Agam agak merasa serba salah. Ternyata metode lain yang disebutkan oleh Midge dalam melakukan hubungan kultivasi ganda melalui alam mimpi. Dia tidak tahu apakah ini akan merusak tubuh. Haft. Agam menghela napas diam-diam, membuat Midge memutar matanya. Orang ini tidak menjadi biksu, sama saja dengan membuat kekuatannya sia-sia. Setelah teman-temannya bangun, mereka sarapan bersama. Mungkin mereka tahu bahwa pasti akan ada pertempuran berdarah hari ini. Bahkan besok pada saat seperti ini, keharmonisan baik dan jahat akan terpisah. Karena itu, mereka menikmati makanannya dan saling mengobrol satu persatu. Suasananya sangat hangat. Namun, Zack sengaja menjauhi Reno dan setiap saat melemparkan pandangan waspada. Ini membuat Reno cukup bingung. Dia merasa dia sudah melakukan penyelewengan. "Tuanku, mereka semua sudah siap dan bisa berangkat kapan saja." Harlan berjalan mendekat, ekspresinya penuh keseriusan. "Tidak perlu terburu-buru." Agam mengeluarkan sebatang rokok dan mengisapnya dengan tenang. Ketika mendekati pukul 8, Harlan datang lagi dan berkata, "Tuanku, klan Wanara mengirim seseorang untuk mendesak kita. Mari kita segera berangkat." Agam masih belum menunjukkan sikap. Sekitar setengah menit kemudian,
Seekor burung merah terbang dan mendarat di depan Agam. Pada saat itu, cahaya merah meledak, menyampaikan pesan. 2 jam kemudian, pil akan jadi. 2 jam? Lumayan. Saat ini, angin harum berembus disertai udara dingin dan Melinda muncul. Mereka sudah menetap, kata Melinda dengan berbisik. Sebenarnya, kamu tidak perlu datang. Agam menggelengkan kepalanya. Melinda menatap Agam dalam-dalam. Ada emosi yang rumit di mata birunya yang indah. Dia tersenyum lembut dan berkata, Aku harus melihatmu terbunuh sebelum aku bisa menyelesaikan kebencian di hatiku. Agam tersenyum bodoh dan berkata, Kalau begitu, aku akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi keinginanmu sehingga kamu bisa merasa nyaman. Mengabaikan tatapan mata jengkel Melinda, Agam berdiri. Di bawah tatapan gugup Harlan dan mata tangguh teman-temannya, suara Agam terdengar tenang, tetapi semangat kepahlawanannya melambung ke langit. Dia perlahan melayang di atas kota Tridhaman, mengguncangkan hati orang. Klan Wanara, karmamu sudah dekat. Dosa-dosa sudah terkumpul. Aku, penguasa neraka sudah datang. Bab 1000, membangun kekuatan besar. Klan Wanara, sinar cahaya keemasan pertama bertaburan di sisi miring puncak utama, dan lonceng panjang berbunyi perlahan, mengguncang burung dan binatang buas di hutan gunung. Mereka bisa terdengar jelas sejauh 5.000 meter. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian murid klan Wanara melakukan pengaturan formasi mereka di berbagai gunung, melambaikan tinju dan kaki mereka, dengan serentak dan suara keras. Ini adalah upacara pembukaan klan Wanara dan hanya akan dilakukan jika ada upacara besar. Menurut kebenaran, merekrut murid luar hanyalah masalah sepele. Tidak perlu pertunjukan sebesar itu, tetapi beberapa dari mereka sangat jelas bahwa merekrut murid hanyalah kedok. Tujuan sebenarnya mereka adalah mengepung dan membunuh penguasa neraka yang legendaris. Hampir mata seluruh alam terfokus pada klan Wanara. Terlebih lagi, klan tersembunyi mengirim orang ke klan Wanara lebih awal untuk menerima informasi akurat tentang penguasa neraka di tempat pertama. Hal yang paling membahagiakan adalah Gani dari klan Kratun Estral dan rombongannya. Baiklah, klan Wanara akan fokus pada penguasa neraka dan berusaha untuk kesempatan sempurna bagi kita untuk menyerang klan Wanara. Ketika mereka berdua dikalahkan, kita akan memanfaatkan situasi dan mendapatkan keuntungan. Kata Gani sambil bertepuk tangan. Memang benar Gunung Rajawi di alam sulit bagi klan Kratun Estral untuk menyerang klan Wanara. Tetapi kekuatan Gunung Rajawi terlalu besar. Jika Gunung Rajawi melakukan gerakan besar, mereka akan dapat menerima berita sejak awal, sehingga harus berjaga-jaga terlebih dahulu. Sebaliknya, penguasa neraka sangat kuat dan sendirian. Dia sering bisa berubah menjadi pedang tajam dan dengan mudah menembus permainan yang mereka tetapkan pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Gunung Rajawi, penguasa neraka adalah yang paling mengancam. Sekarang, klan Wanara telah menyiapkan jebakan untuk menangani penguasa neraka, dan ancaman terbesar dicabut. Klan Kratun Estral bisa menunggu sampai kedua belah pihak terluka, dan kemudian langsung masuk, menghancurkan klan Wanara dalam satu gerakan, kemudian mencaplok hutan buah jiwa bayi. Rencananya berjalan begitu lancar. Para dewa memberkati klan Kratun Estral. Pintau yang berada di samping menghela napas dengan emosi dan ucapan bernada sarkasma terucap di mulutnya. Formasi untuk penguasa neraka sudah selesai sejak awal. Kasihan, orang-orang ini mengira mereka adalah nelayan dan mereka tidak menyadari bahwa mereka telah dijebak. Sudah menjadi umpan yang empuk seperti hidangan ikan yang sangat lezat yang dihidangkan di meja makan. Sekarang waktu dan tempatnya tepat, dalam waktu 2 jam lagi. Kita akan mengepung dan menyerbu penguasa neraka dengan menggunakan nama klan Wanara. Ayo basmi semuanya! Setiap saat, tentara akan berkumpul dan tidak sampai 1 hari akan menyerang seluruh klan Wanara. Besok pada waktu yang sama dengan sekarang, klan Kratun Estral akan menjadi raja di alam G dan memasuki deretan 15 klan teratas.
Senyum di wajah Gani makin lebar. Dia akan menjadi pelopor sejarah puncak klan Keraton Estral. Lalu namanya Tuan Gani akan bergema di seluruh 9 alam. Apa kamu yakin itu ide yang baik untuk menghadapi penguasa neraka dengan meriah seperti itu? Di atas gerbang gunung klan Wanara, puluhan tetua klan Wanara duduk di kedua sisinya, juga duduk di kursi pertama dan Salden berdiri di sampingnya. Salden menerima dukungan penuh dari klan Restan Surgawi dan klan Coven, maka statusnya juga akan naik. Meskipun tidak diumumkan secara terbuka, orang pintar dapat melihat bahwa Salden telah digunakan kembali. Jika dia dapat mengambil kesempatan untuk membunuh penguasa neraka, dia pasti akan menjadi kepala keluarga berikutnya. Lapor pada Tuan. Seorang pria parubaya maju ke depan, Ronan Subekti, wakil kepala keluarga yang baru setelah Dirga Taraka. Ronan jauh lebih kuat dari Dirga. Dengan dukungan Gunung Rajawi, dia menerobos alam kemuliaan setengah langkah dalam seminggu dan melangkah ke alam kemuliaan. Tatapan banyak orang jatuh pada Ronan dan dia berkata dengan percaya diri. Aku telah mengirim orang untuk menutup jalan dari klan Harimau Langit ke klan Wanara. Dia mengirim beberapa ahli untuk diam-diam mengawasinya, memberi tekanan besar bagi penguasa neraka. Aku bahkan tidak perlu menunggu untuk membuat penguasa neraka tunduk ke klan Wanara. Oh, mengapa kamu mengatakan itu? Tanya Yuga agak berminat. Hari ini, klan Wanara kami menggunakan kesempatan dari klan tersembunyi untuk menekan penguasa neraka. Kalau dia ingin hidup, dia tidak punya pilihan lain selain tunduk. Lalu, kenapa tidak membunuhnya saja? Tanya salah satu tetua. Penguasa neraka tidak begitu mudah untuk dibunuh. Selain itu, manfaat yang didapat kalau membunuhnya tidak banyak. Sebaliknya, itu akan merusak kekuatan klan Wanara kita. Sejauh yang aku tahu, dia tidak hanya punya pisau pembunuh dewa yang merupakan pisau sihir nomor 1 di dunia, tetapi juga punya setidaknya 6 pecahan fragmen jejak patuna. Selain itu harta karun, teknik rahasia metode kultivasi, dan sebagainya, ada banyak sekali. Kalau kita membunuhnya, apa yang bisa kita dapatkan? Lebih baik memperkuat kemampuan dan memaksanya untuk tunduk. Kemudian, membiarkan dia menyerahkan harta-harta ini dengan sukarela. Hei, kami dari klan Wanara akan memberikan sebagian kepada Gunung Rajawi dan mengambil sisanya untuk diri kita sendiri. Pada saat itu, kita tidak hanya akan dapat bersatu dengan Gunung Rajawi, tetapi juga akan meningkatkan kekuatan kita sendiri. Keuntungan misterius seperti itu lebih berarti daripada membunuhnya secara langsung. Keberadaan penguasa neraka sudah menjadi ancaman besar bagi klan tersembunyi. Dia menghancurkan keluarga Budiono, mengadili banyak orang kuat dari semua kelompok etnis, bahkan bersinggungan dengan saraf sensitif semua kelompok etnis. Jika membiarkan penguasa neraka berkembang sampai 9 alam karma, tidak ada tempat untuk 9 alam kelak. Ini adalah kesempatan bagus untuk membangun tulang punggung, sama seperti saat berhadapan dengan sepasang suami istri, Raihan dan Dinda. Mereka diam-diam mengendalikan penguasa neraka dengan dalih melenyapkan penguasa neraka. Setelah mendapatkan apa yang kamu inginkan, alam kelak pasti akan menjadi alam terbesar di 9 alam. Klan Wanara akan melambung ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yuga menyipitkan mata dan berkata, kedengarannya agak menarik. Penguasa neraka pasti akan mati kali ini. Kalau dia ingin hidup, dia harus berkompromi dengan kita. Sesaat kemudian, dia melirik Salden dan bertanya, kemana Tuan Muda Arkan baru-baru ini? Mengapa tidak mendengar berita tentang dia setelah dia menyelesaikan kultivasi pengasingan? Tuan Muda Arkan harus pergi mencari petapa agung Mage. Salden merenung sesaat dan berkata dengan percaya diri, Tuan Ronan, aku sudah menyebarkan berita di kelompok pemuda. Sudah ada klan tersembunyi yang mengungkapkan niat mereka untuk berteman dan mereka telah mengirim banyak ahli ke kota. Dengan tambahan 3 orang, Lil, dan Sky yang bertanggung jawab, meskipun aku memberi penguasa neraka ini sepasang sayap, dia juga tidak akan bisa terbang. Yuga mengangguk puas. Ronan bahkan lebih bersyukur. Jika kali ini dia bisa mengendalikan penguasa neraka sesuai keinginannya, putranya pasti akan menjadi orang pertama yang menang.
Ketika Yuga pensiun, klan Wanara akan menjadi milik mereka berdua. Titik penilaian klan Wanara diatur di puncak utama klan Wanara. Ada daerah yang luas dengan panjang dan lebar sebesar ribuan meter di puncaknya, yang tampak seperti diratakan dengan pisau dan bisa menampung hampir puluhan ribu orang pada saat bersamaan. Ini juga merupakan tempat pelatihan seni bela diri klan Wanara. Ini hanya akan digunakan ketika mencalonkan diri sebagai tetua, wakil kepala, bahkan kepala keluarga. Ronan dan Salden beserta putranya memimpin para tetua dan murid inti klan Wanara untuk berdiri di sisi panggung. Karena klan Restan Surgawi dan klan Coven, serta klan-klan besar adalah anggota inti klan Wanara. Jadi, mereka hanya bisa berdiri di tepi dan memberi perwakilan klan rasa hormat yang cukup sebagai tuan rumah. Formasi pelindung klan telah dipasang. Kita hanya tinggal menunggu instruksi untuk bisa mengepung penguasa neraka. Ketika saatnya tiba, terserah aku apa dia hidup atau mati. Seorang tetua berjalan mendekat dan melapor kepada Ronan. Hei, formasi pelindung klan tidak digunakan selama lebih dari 700 tahun. Bagi kami, bisa berusaha keras untuk penguasa neraka ini sepadan, kata Ronan sambil agak menyipitkan mata. Ayah, mereka sudah datang. Salden menatap ke kejauhan dan tiba-tiba melihat belasan orang melangkah ke udara dan menuju ke arahnya.